Halo semuanya, kali ini kita bertemu dengan materi terakhir dari bab polinomial, yaitu identitas polinomial. Bab ini merupakan bagian dari matematika tingkat lanjut kelas 11 SMA. Mari kita perhatikan dulu tentang segitiga Pascal yang bentuknya seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kalian pernah ketemu dengan persamaan X plus Y ya, atau X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Nah, itu ihwal dari segitiga Pascal ini pembentukannya. Jadi mulai dari level kedua ini adalah untuk level berpangkat 1 atau persamaan linier, dan ini adalah untuk level berpangkat 2. Nah, coba lihat untuk yang berpangkat 1 ini ya, level berpangkat 1 ini ada dua angka ya, 1 dan 1 dan 1 ini mewakili koefisien, dan ada 2 karena nanti ada 2 suku. Jadi bisa kita buat seperti ini, 1 untuk koefisien 1 untuk suku ke-1 dan koefisien 1 untuk suku kedua. Karena ini adalah untuk persamaan, maka ada variabel ya. Untuk variabel misalnya kita buat A mulai dari pangkat 1, karena ini kan untuk level berpangkat 1. Jadi A pangkat 1 suku keduanya itu berkurang jadi A pangkat 0, turun ya. Nah, untuk variabel yang satunya misalnya B, maka B-nya itu mulai dari 0 dan nanti di suku keduanya naik jadi 1. Nah, cukup di sini saja ya, karena ujungnya itu harus sampai ke A pangkat 0, tidak bisa lagi ditambah dengan suku lainnya atau variabel lainnya. Sehingga ini kita bisa sederhanakan. B pangkat 0 atau A pangkat 0, semua bilangan berpangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi 1 kali A pangkat 1 kali B pangkat 0 sama saja hasilnya dengan A, dan ini juga hasilnya sama saja dengan B. Sehingga kalau kita sederhanakan jadi seperti ini, A plus B. Inilah yang namanya persamaan linier. Bentuknya bisa yang lain ya, bisa X plus Y, C plus D, dan sebagainya. Bisa juga angka, misalnya A plus 3 gitu. Berarti ya B-nya sama dengan 3. Coba lihat yang ini untuk level berpangkat 2, artinya ada 3 suku ya, 1, 2, 1. Mari kita buat untuk suku pertama koefisiennya 1, suku kedua koefisiennya 2, dan suku ketiga koefisiennya ada 1. Nah, ini karena ini untuk level berpangkat 2, maka A-nya mulai dari A pangkat 2. Nah, gitu. Untuk suku keduanya A berpangkat 1, suku ketiganya A berpangkat 0. Dan B-nya kita mulai dari pangkat 0 ya. B pangkat 0, terus suku keduanya naik jadi B pangkat 1, seterusnya yang terakhir B pangkat 2. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ini biasa kita kenal dengan persamaan kuadrat namanya. Lanjut untuk yang level berpangkat 3, kalau kita jabarkan menjadi seperti ini bentuknya, dan kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ini ada khasnya ya. Misal untuk yang persamaan linier ya, A-nya pangkalnya pangkat 1, ujungnya B pangkat 1 juga. Nah, ini pangkalnya A pangkat 2, ujungnya B pangkat 2. Yang ini juga A pangkat 3, ujungnya B pangkat 3. Jadi sebenarnya mudah dikenali ya. Dan yang untuk pangkat 4 seperti ini. Nah, ya. Di sini bisa kita lihat pangkalnya berpangkat 4, ujungnya pangkat 4, dan yang lainnya sesuai koefisien yang ada di sini, yaitu 4, 6, 4, di sini 4, 6, 4. A-nya juga pangkatnya menurun ya, dari A pangkat 4 jadi A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1. Kemudian B-nya mulai dari B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, dan B pangkat 4. Dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ini untuk apa sih? Ini untuk identitas polinomial yang akan kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi,
A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat yang kita buat dari segitiga Pascal tadi itu sama dengan A plus B kuadrat. Kenapa? Karena A plus B dikali A plus B itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Silahkan coba ya. Dan begitu juga dengan A pangkat 3 plus 3A kuadrat kali B tambah 3 kali AB kuadrat plus B pangkat 3 itu kalau disederhanakan jadi A plus B di pangkat 3. Dan seterusnya ini juga A kuadrat min 2AB plus B kuadrat itu sama dengan A min B dikuadratkan. Nah, beberapa identitas polinomial lainnya bentuknya seperti ini. Ada A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. A pangkat 3 min B pangkat 3 itu sama dengan A plus B dikali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Begitu juga dengan yang ini ya. A pangkat 3 plus B pangkat 3 itu sama dengan A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Sebenarnya ada banyak identitas polinomial lainnya, tapi kita cukup belajar yang ini saja ya. Silakan explore nanti dari sumber yang lain. Mari kita lihat contoh soal. Untuk yang berikut ada faktorkan 3x-1 dikuadratkan min 25. Nah ini ya, bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Karena 25 bisa kita tulis jadi 5 kuadrat. Bentuk yang begini itu identik dengan A kuadrat min B kuadrat kan? Ya artinya 3x-1 ini identik dengan A karena posisinya sama-sama di depan dan berkuadrat juga. Minus 5 identik dengan B yang juga sama-sama berpangkat 2. Artinya bisa kita tuliskan 3x-1 ini sama dengan A dan 5 ini sama dengan B. Nah, kita buat rumus identitas polinomial untuk A kuadrat min B kuadrat. Itu jadinya A plus B, A min B. Sesuai yang tadi ya di daftar identitas polinomial. Coba dicek lagi. Nah, kita ganti A-nya dengan 3x-1, B-nya dengan 5. Seperti ini jadinya. Nih. A-nya 3x-1 plus B-nya 5. Ini juga A-nya 3x-1 minus B-nya 5. Mari kita sederhanakan bagian ini menjadi min 1 tambah 5 adalah 4, min 1 min 5 jadinya min 6. 3x min 6 bisa kita sederhanakan dengan mengeluarkan angka 3. Jadinya seperti ini. Nah, kenapa? Karena 3 kali X sama dengan 3X, 3 kali min 2 ya sama dengan min 6. Karena ini statusnya perkalian ya, 3 bisa pindah ke depan, jadinya 3 kali 3X plus 4 kali X min 2. Nah, inilah bentuk paling sederhana dari 3X min 1 kuadrat min 5 kuadrat. Artinya, faktor-faktor dari 3x min 1 kuadrat min 25 itu sama dengan 3 dikali 3x plus 4 kali x min 2. Dari sini kita belajar bahwa kita dapat menggunakan identitas polinomial untuk mencari faktor dari suatu polinomial. Mari kita simak yang contoh 2 ya. Itu ada buktikan bahwa persamaan 2x kuadrat min y kuadrat dikuadratkan sama dengan 4x pangkat 4 min 4x kuadrat kali y kuadrat plus y pangkat 4 apakah merupakan identitas polinomial. Kita perhatikan yang ini aja ya, yang 2x kuadrat min y kuadrat dikuadratkan karena bentuknya lebih simpel dari yang di sini. Nah, coba kita lihat 2x kuadrat min y kuadrat dikuadratkan identikkan dengan bentuk ini A min B dikuadratkan ya, karena ini coba lihat 2x kuadrat sama dengan A posisinya ya di depan dipisahkan oleh minus dan y kuadrat posisinya di belakang, artinya bisa kita buat 2x kuadrat itu sama dengan A dan y kuadrat itu sama dengan B. Lalu kita buat ya
rumus dari A min B dikuadratkan, identitas polinomialnya seperti ini, A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kita gantikan A-nya dengan 2X kuadrat dan B-nya dengan Y kuadrat. Menjadi seperti ini, ya, A-nya 2X kuadrat dikuadratkan minus 2A 2X kuadrat, B-nya Y kuadrat. B-nya sini juga jadi Y pangkat 2 dikuadratkan. Kita proses, kita jabarkan menjadi seperti ini. 2 pangkat 2 ya, X pangkat 2 dikali dengan 2, 2 kali 2 keluarkan, X kuadratnya turunkan, Y kuadrat turunkan, ditambah Y pangkat 2 dikali dengan 2. Lanjut, kita proses. 2 pangkat 2 adalah 4, X pangkat 2 kali 2 ya X pangkat 4, terus min 4 X kuadrat plus kali Y kuadrat plus Y pangkat 4 ya. Nah, ini coba lihat, 4X pangkat 4 min 4 kali X kuadrat kali Y kuadrat plus Y pangkat 4. Sama kan bentuknya dengan yang soal ini? Nah, artinya bisa kita katakan bahwa 2X kuadrat min Y kuadrat dikuadratkan sama dengan 4X pangkat 4 min 4X kuadrat plus Y kuadrat plus Y pangkat 4 merupakan identitas polinomial. Mari kita simak contoh yang ketiga. Ini ada suku banyak X pangkat 3 plus 9X kuadrat plus 27X plus 27. Katanya dapat difaktorkan menjadi ini, X pangkat 2 plus PX plus Q dikali dengan X plus R. Yang ditanya P plus Q plus R-nya itu berapa? Artinya kita harus cari bentuk ini ya, supaya kita bisa mendapatkan P plus Q plus R. Nah, artinya juga kita harus memodifikasi bentuk X pangkat 3 plus 9X kuadrat plus 27X plus 27 menjadi bentuk yang begini. Mari kita eksekusi bahwa X pangkat 3 plus 9X kuadrat plus 27X plus 27 bisa kita buat jadi gini. 9-nya kita jabarkan jadi 3 kali 3, 27-nya 3 kali 3 kali 3, 27 juga bisa kita buat jadi X 3 pangkat 3. Nah, ini coba kita lihat, pangkalnya berpangkat 3, yang ujung juga berpangkat 3. Nah, ini identik dengan bentuk identitas polinomial yang seperti ini ya. A pangkat 3 plus 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Nah, ini juga sudah ada 3, ini juga sudah ada 3. Tinggal kita modifikasi A kuadrat B dan AB kuadrat. Seperti kita lihat ya, berarti di sini bisa kita terjemahkan X itu A dan B itu 3. Kita susun saja. Maka di sini kan 3A kuadrat B, kita geser X kuadratnya di tengah supaya bentuknya seperti ini. Dan di sini AB kuadrat, maka yang 3 kali 3 ini kita susun jadi 3 kuadrat ya. Kemudian kita geser 3 kuadratnya ini ke belakang supaya bentuknya menjadi seperti ini, 3AB kuadrat. Sehingga dari sini bisa kita cocokkan ya dengan A pangkat 3-nya sesuai ya dengan X pangkat 3, artinya X itu sama dengan A, ini 3 sama X kuadrat A kuadrat, 3-nya sama dengan B, di sini 3 juga sama sebagai koefisien, X-nya A, 3 kuadrat B kuadrat, 3 pangkat 3 B pangkat 3. Nah, dari situ karena posisinya ya sudah pas antara X sama dengan A dan B sama dengan 3, bisa kita buat A sama dengan X dan B sama dengan 3. Nah, dari sini kita dapat bekal bahwa identitas polinomial yang tadi kita buat ya, kita jabarkan, sebenarnya ini sama dengan A plus B di pangkat 3. Kita buat tadi penjabarannya dan kita gantikan A-nya dengan X, B-nya dengan 3. Lalu kita jabarkan lagi, X plus 3 pangkat 3 itu sebenarnya sama dengan X plus 3 kali X plus 3 kali X plus 3.
Tujuan kita kan tadi untuk mendapatkan X kuadrat ya, menjadi seperti ini. Artinya X plus 3 kali X plus 3 itu bisa kita buat jadi X plus 3 kuadrat. Mengapa? Supaya kita bisa mendapatkan bentuk ini. X plus 3 dikuadratkan itu sama saja dengan X kuadrat plus 6X plus 9 ya. Coba kalian kalikan X plus 3 kali X plus 3, nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti yang kita bahas ya, bahwa X pangkat 3 plus 3 kali X kuadrat kali 3 plus 3 kali X kali 3 kuadrat plus 3 kuadrat kan tadi sama seperti adalah penjabaran dari soalnya tadi ya, yaitu X pangkat 3 plus 9 X kuadrat plus 27X plus 27 sama dengan ini ya, X kuadrat plus 6X plus 9 kali X plus 3. Bahwa di soal katanya X pangkat 3 plus 9X kuadrat plus 27X plus 27 tadi sama dengan ini, X kuadrat dapat difaktorkan menjadi ini, X kuadrat plus PX plus Q dikali X plus R. Nah, bentuk X kuadrat plus PX plus Q dikali dengan X plus R itu bentuknya sama ya dengan ini, X kuadrat plus 6X plus 9 dikali X plus 3 yang kita dapat dari sini tadi. Nah, artinya ya bisa kita terjemahkan bahwa di sini coba X kuadratnya sama, di sini juga X kuadrat. 6X, di sini PX sama-sama punya X1. 9, ini ada angka 1, sini juga ada Q1. Di sini X-nya ada juga, di sini 1 dan di sini R berupa angka 3. Bisa kita terjemahkan bahwa P itu sama dengan 6 karena sama-sama punya 1X ya. Kemudian Q-nya itu adalah 9 karena posisinya sama. Lalu R-nya adalah 3. Yang diminta soalnya tadi P plus Q plus R sama dengan 6 plus 9 plus 3. Sama dengan berapa? 18. Nah, sekarang coba sendiri buktikan bahwa 2A min 5 dikali 2A plus 5 sama dengan 4A kuadrat min 20A plus 25 merupakan identitas polinomial. Sekian pembelajaran hari ini mengenai identitas polinomial. Semoga kalian dapat memahami. Jika ada yang sulit, silahkan ditanyakan. See you next time.